dan khususan ini sebelum supervisi atau observasi kelas ini ada aktivitas untuk pra-observasi dulu. Ini untuk khususan. Dan ini Pak Reza ini materinya Pak. Oh ini ya Pak. Pak Reza. Nah ini untuk dicermati dan dulu ke Pak Reza. Mungkin sebelum mengisi bisa secara lisan dulu saya beri pertanyaan untuk materi untuk KD atau indikator apa yang akan saudara sajikan Pak? Menjelaskan peran kedudukan sebagai warga negara. Ya, kemudian metode apa yang akan Anda gunakan dalam pembelajaran hari ini, Pak? Metode diskusi sama tanya jawab interaktif. Oh ya, kita lanjut ya. Apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Alasannya apa? Alasannya karena ini mendorong siswa untuk memahami peran. Jadi inti materinya kan di awal ini saya bagaimana warga negara itu mendapatkan status dan kehilangan, maka dari itu dengan berdiskusi dapat menentukan solusi yang tepat dalam permasalahan. Kemudian tahapan pembelajarannya bagaimana Pak? Tahapan pembelajarannya dimulai dari menjelaskan tujuan dulu Pak, kemudian pemaparan materi, baru stimulus memberikan permasalahan, baru kemudian diselesaikan di dalam tiap kelompok siswa. Yaitu persiapan tertulisnya yang mungkin dilaksanakan Pak Reza. Persiapan tertulis, menyiapkan materi, kemudian juga beberapa soal asesmen dan juga LKPD. Nah, untuk materi yang sulit itu apa aja Pak? Materi yang sulit itu kalau di materi saya yang kehilangan kewarganegaraan Pak, kadang siswa masih bingung karena ketentuannya sangat banyak sekali di dalam undang-undang. Dan untuk kompetensi apa yang kira-kira perlu dimiliki siswa agar pembelajarannya nanti bisa sukses di kelas? Kompetensi berpikir kritis Pak, berpikir kritis, kemudian komunikasi serta kolaborasi. Terus perhatian khusus di kelas kira-kira yang akan Bapak laksanakan apa ini terhadap siswa? Perhatian khususnya berkolaborasi dalam menentukan penyelesaian masalah. Ya, terima kasih Pak Reza. Ini saya lanjut ke khususan ya. Untuk pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan itu menggunakan ATP atau ATP apa ini sudah disiapkan? Iya Pak, untuk materinya sendiri materi lembaga negara, karena sebelumnya sudah saya jelaskan lembaga negara itu ada apa saja. Nah untuk ini nanti insya Allah tentang perannya Pak, jadi capaian yang harus dicapai anak-anak itu nanti saya harapkan bisa membedakan peran-peran lembaga negara di Indonesia. Ya, metode yang digunakan apa? Saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab interaktif. Saya sajikan studi kasus juga karena model pembelajaran yang saya pakai ini problem based learning Pak. Ya, kemudian alasan yang Anda gunakan untuk menggunakan metode itu apa? Karena ini mendorong anak-anak untuk berpikir kritis. Saya menginginkan mereka mengetahui, mengevaluasi secara nyata. Jadi rencananya nanti saya sajikan berita kasus nyata, mereka bisa mengevaluasi, bisa membedakan mana lembaga yang terlibat, seperti itu Pak. Dan sumber belajar apa yang sudah disiapkan? Sumber belajarnya saya sudah menyiapkan PPT, LKPD, kemudian saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan sejauh mana pengetahuan mereka mengenai materi yang akan saya sampaikan. Lalu tahapan belajarannya? Tahapan belajarannya nanti saya lakukan ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Di pendahuluan saya awali biasanya dengan berdoa, melakukan presensi, kemudian melihat, menyiapkan fisik, mental dan kesiapan mereka. Kemudian saya meminta mereka untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Di kegiatan inti saya menyampaikan materi, mengajak mereka untuk
diskusi secara berkelompok. Untuk penutupnya saya biasanya mengajak mereka untuk melakukan refleksi, menyimpulkan materi dari yang saya sampaikan, kemudian saya menjelaskan materi yang akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya seperti itu. Dan pertemuan tertulis dan sudah dilakukan. Pertemuan tertulis minggu lalu sudah dilakukan, Pak. Dan materi yang dianggap sulit oleh siswa apa kira-kira? Nah, ini karena ini peran lembaga, saya melakukan asesmen diagnostik, saya menyimpulkan banyak dari mereka masih bingung Pak membedakan mana yang masih termasuk lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga peran-peran yang di dalamnya masih seringkali bingung untuk membedakan itu Pak. Dan potensi apa yang sekiranya perlu dimiliki siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau kompetensinya mereka harus berpikir kritis karena nanti saya sajikan kasus nyata, kemudian mereka juga harus aktif berdiskusi Pak secara mandiri maupun secara berkelompok. Mereka harus mengetahui dulu yang namanya lembaga negara itu apa, dan setidaknya secara umum sudah mengetahui apa saja lembaga negara itu. Dan di kelas nanti perhatian apa yang akan dilakukan oleh guru terhadap siswa? Iya, saya nanti rencananya saat mereka berkelompok saya lakukan aktivitas selalu berkeliling melihat bagaimana kinerja mereka karena saya menginginkan semua anggota kelompok itu aktif Pak. Oke, teman-teman.